Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Vanalan Movie. Kali ini kita mau review film Rambo Last Blood yang dirilis tahun 2019. Film ini adalah film terakhir Rambo dari semua film Rambo Universe. Di film kali ini akan cukup berbeda dari film Rambo yang dulu-dulu, dimana di sini Rambo sudah pensiun dan menua. Dia sudah menjadi seorang veteran. Dia memiliki keluarga kecil dan hidup tenang. Tapi semua berubah saat putri angkatnya ditangkap oleh mafia Meksiko. Waduh, mafia Meksiko, ini adalah aku, Raja Meksiko, El Matador, Salvador, Tequila, El Con. Ini adalah aku, Raja Meksiko, El Matador, Salvador, Tequila, El Contole ya. Nah, karena anak perempuan itu diculik, keberingasan dari si John Rambo kembali keluar. Lalu bagaimanakah cerita lengkapnya? Ya udah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Di awal film kita diperlihatkan John Rambo sekarang sudah terlihat tua. Dia sudah jadi veteran perang namun masih belum bisa diam di rumah. Jadi dia menjadi relawan membantu polisi untuk menyelamatkan orang lain dalam bahaya. Seperti kejadian saat ini di mana ada banjir bandang terjadi. Pihak kepolisian kesulitan mencari korban di sana. Tapi John dengan keahlian melacak dan teknik survivalnya, dia bisa membantu orang-orang yang terjebak di situ. Namun John tidak bisa menyelamatkan semuanya. Beberapa dari mereka tewas ditelan banjir itu. Dia kemudian pulang dan masih merasa bersalah. Dia merasa gagal. Sama seperti waktu dulu, dia juga banyak gagal menyelamatkan teman-temannya di waktu perang. Tak berapa lama kemudian John pun sampai di rumah. John tidak memiliki anak dan istri. Namun dia tinggal bersama temannya Maria dan keponakannya Maria, yaitu Gabriela. Dia sangat menyayangi Gabriela dan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Ibu Gabriela sudah lama meninggal sejak umurnya 10 tahun dan ayahnya meninggalkan dia saat kecil. Jadi John menjaganya sejak saat itu ditemani Maria yang merupakan bibi si Gabriela ini. John menganggap mereka seperti keluarganya sendiri dan tinggal bersama. Tapi di sini John tidak tinggal di rumahnya. Dia lebih suka tinggal di dalam terowongan yang dia buat. Dia membangun sebuah terowongan yang besar karena dia memang suka hidup di terowongan. Kayaknya dia masih menganggap ini masih situasi perang kali ya. Makanya membuat lorong bawah tanah seperti ini. Gabriela sangat berterima kasih pada Rambo sudah menjaganya, apalagi mereka sekarang akan berpisah karena Gabriela ini akan melanjutkan kuliahnya. Jadi malam ini Ella akan mengadakan pesta. John menawarkan Ella untuk berpesta di sini di terowongan yang dia buat. Ella pun sangat senang boleh diizinkan membawa teman-temannya ke situ. Singkat cerita, Ella dan teman-temannya pun datang dan berpesta di terowongan miliknya si John. Seusai pesta, Ella mengatakan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia sebenarnya sangat ingin menemui ayahnya dulu yang telah meninggalkan dirinya saat kecil. Dia mendapatkan informasi alamat ayahnya sekarang dari temannya. Ella benar-benar ingin tahu apa alasan ayahnya dulu meninggalkan dirinya. Namun di sini John melarangnya karena dia kenal dengan ayah Gabriela dulu yang sangat tidak baik. Apalagi alamat ayahnya sekarang di Meksiko dan itu adalah tempat yang sangat berbahaya untuk Ella datangi. Begitu juga dengan bibi Maria sangat marah pada Ella saat tahu dia ingin menemui ayahnya yang kurang ajar itu. Sekarang John lah sosok ayah yang tepat buat Ella, kata Maria. Ternyata nasihat mereka tidak masuk ke kepala si Ella ini. Ella memang pamit berpura-pura ke rumah temannya. Padahal di jalan dia putar balik dan benar-benar pergi menjumpai ayahnya yang ada di Meksiko. Dia pun melewati perbatasan dan menemui temannya bernama Jessel. Di sini terlihat Jessel ini kayak berandalan ya. Tapi ya karena Ella ini masih polos, dia percaya aja sama teman lamanya ini. Singkat cerita, Ella pun dibawa ke alamat ayahnya yang sekarang. Di sini dia bertemu dengan ayahnya, namun yang pahit dia malah diusir oleh ayahnya sendiri. Ayahnya mengatakan bahwa dia memang tidak menginginkan Ella, apalagi setelah ibunya yang sakit-sakitan lalu meninggal. Mendengar hal itu, Ella benar-benar sakit hati. Dia pun menangis dan ingin segera pulang. Namun Jessel menahannya karena terlalu berbahaya pulang malam-malam begini ke rumahnya. Apalagi dia dalam kondisi depresi seperti ini. Lalu Jessel membawa Ella ke klub malam untuk minum-minum dulu buat buang stres. Tanpa Gabriela sadari, ternyata dirinya dibius oleh temannya dan dijual. Kan itulah, dari awal pun udah dibilang gak usah kesini. Payah kali memang anak-anak remaja sekarang dibilangi. Ella kemudian dijual ke mafia Meksiko. Mereka adalah mafia kejam yang suka menangkap gadis-gadis muda dan menjadikan mereka PSK. Dan sekarang Gabriela menjadi salah satu korbannya. Geng mafia ini dipimpin oleh abang beradik bernama Hugo dan Victor. Keesokan paginya, John mendapat kabar bahwa Ella ternyata tidak pergi ke rumah temannya. Dia benar-benar pergi ke Meksiko mencari ayahnya.
John tidak bisa melapor ke polisi Amerika karena Gabriela berada di Meksiko. Sementara polisi Meksiko tidak terharap dan tidak becus. Jadi John tanpa pikir panjang pun langsung pergi menyusul ke sana. John kemudian mendatangi rumah ayah Gabriela. Namun dia memang tidak tahu Ella kemana. Kemudian si John pergi menemui si Jessel. Nah di sini John udah mulai curiga dengan si Jessel ini ya. Apalagi dari gerak-geriknya yang ketahuan kali dia berbohong. Nah ditambah lagi dia melihat gelangnya si Gabriela dipakai sama si Jessel ini. Akhirnya dia tidak bisa ngeles lagi dan dia mengaku telah menjual Ella kepada pria yang di klub. Lelaki itu adalah anggota geng mafia yang tadi membius Gabriela. Kemudian si John menyuruh si Jessel ini pergi dan menunggu waktu yang tepat untuk menyergap pria ini. Lalu saat pria itu akan beradu kulit dengan ciwainya, John langsung menyergapnya dan menginterogasi dirinya. Ya jelaslah sekelas Rambo menyiksanya nggak tanggung-tanggung pokoknya, ngeri lah. Pria ini akhirnya mengaku telah membawanya ke markas mereka. Singkat cerita, John pun diarahkan ke markas mafia Meksiko itu. Lalu terlihat seorang wanita bernama Carmen membuntuti John mulai dari bar tadi. Dia merupakan seorang jurnalis yang memang sedang menyelidiki kejahatan prostitusi dan penculikan gadis-gadis muda di situ. Lalu terlihat di sana ada banyak sekali anggota mafia yang sedang berjaga. Masuk pemimpin mereka, Hugo dan Victor ada di situ. Dan terlihat di dalam Gabriela dan wanita-wanita lain yang ditangkap. Mereka semua dipakai oleh polisi setempat sebagai bayaran agar polisi itu tutup mulut. Anjir, kejam kali ya oknum polisi kayak gini. Di sisi luar, John yang sedang membaca keadaan malah ketahuan oleh para mafia itu. John pun menyadari dan berusaha menjauh. Tapi percuma saja, dia sudah dikepung oleh para mafia di situ. Lalu mereka menggeledah John dan melihat ID card-nya. Mereka melihat John adalah seorang veteran tentara Amerika, tapi mereka tidak takut sama sekali. John menunjukkan foto Gabriela dan meminta mereka melepaskan anaknya. Tapi ya jelas mafia-mafia ini sangat beringas. John langsung dipukuli habis-habisan di situ. Dan sekarang karena kedatangan John, para mafia ini akan menyiksa Ella nantinya. John di sini tak berdaya karena dikeroyok habis-habisan. Lalu di sini Victor ingin membunuh John, tapi Hugo melarangnya. Dia ingin membiarkan John hidup agar dia menderita melihat Ella tersiksa menjadi wanita PSK. Di sini memang geram kali sih rasanya nengok orang ini, sumpah. Oke lanjut, setelah itu John ditinggalkan di situ dalam kondisi babak belur. Kemudian Carmen datang dan membawa John ke rumahnya untuk diobati. Dan benar saja selama John sekarat di sana, Gabriela diperlakukan sangat kejam. Dia disuntik obat secara paksa dan diperkaos habis-habisan oleh pria-pria yang hobi jajan. 4 hari pun berlalu dan John akhirnya sadarkan diri. John pun berkenalan dengan Carmen ini. Nah si Carmen cerita ke John bahwa dia memiliki kasus yang sama. Saudarinya Carmen dulu pernah ditangkap juga dan dijadikan PSK oleh mafia itu. Dan beberapa hari kemudian adiknya ditemukan tewas dalam kondisi overdosis. John jadi semakin geram dengan para mafia Meksiko itu. Di sini Carmen sudah banyak mencari tahu informasi sindikat gelap mafia itu, namun tidak bisa berbuat apa-apa karena polisi di sini sudah disuap mereka semua. Lalu melalui informasi si Carmen, John pergi ke sebuah rumah bordir yang kemungkinan Gabriela ada di sana. Dia kemudian masuk ke dalam berpura-pura memesan wanita. Lalu dengan sebuah palu doang dia membantai para penjaga itu. Di sini dia menyuruh wanita-wanita itu pergi, tapi mereka sangat takut dengan mafia Meksiko itu. John pun kemudian menemukan Ella dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tangannya dipenuhi luka suntik dan tampaknya dia habis diperkaos habis-habisan. Lalu John pun langsung membawa kabur Gabriela. Di perjalanan Gabriela masih sadarkan diri. Dia meminta maaf karena tidak mendengarkan kata-kata bibinya dan John. Tapi di sini John benar-benar baik ya. Dia tidak marah dengan Gabriela. Dia hanya ingin Ella tetap hidup. Namun tak berapa lama kemudian Gabriela menghembuskan nafas terakhirnya di situ. Perasaan sedih, marah, geram bercampur aduk di dalam hatinya John. Gak cuman dia sih, aku pun ikut geram melihat mafia bajingan itu ya kan. Aduh. John kemudian membawa jasad Gabriela pulang. Bibi Maria benar-benar menangis melihat Ella sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian jasad Ella pun dikebumikan di dekat rumahnya. Keesokannya Maria pamit pergi karena sudah tidak ada lagi apa-apa di sini. Apalagi kematian Gabriela membuatnya benar-benar hampa. Maria kemudian memutuskan pindah dari situ. Dan sekarang John ingin membalaskan dendamnya. Keberingasan John the Rambo benar-benar sudah keluar. Dia tidak terima dan akan menghancurkan para mafia itu. Dia menyiapkan banyak sekali jebakan di rumahnya dan terowongannya, di mana dia akan mengajak para mafia itu berperang di sini nantinya. Setelah menyiapkan semua jebakan, John kemudian pergi ke sana lagi. Dia menemui Carmen untuk mendapatkan informasi alamat-alamat mafia itu. Setelah dari situ, John langsung menuju rumahnya Victor. Dia menyelinap masuk ke dalam dan membantai Victor dan semua anak buahnya.
Keesokan paginya, Hugo sangat terkejut saat melihat adiknya sudah dibunuh dalam kondisi kepala dan badannya sudah tidak bersama lagi. Aduh, puas sekali ya. Tapi tidak hanya sampai di situ tentunya. Enak ya kan kalau adegan balas dendam gini? Oke lanjut, akhirnya Hugo tidak tinggal diam. Dia mengerahkan semua anak buahnya untuk memburu John. Lalu diperlihatkan John di rumahnya sudah menunggu kedatangan para mafia itu. Tak lama kemudian, Hugo dan pasukannya sudah sampai. Mobil-mobil mereka pun langsung meledak menginjak ranjau. Kemudian mereka semua turun dan mengejar John ke dalam rumah. Satu persatu jebakan John berhasil membunuh mereka. Jadi di sini adegan yang nggak bisa kutampilkan ya. Anak buah Hugo mati satu persatu secara mengenaskan di sini. Di terowongan itu mereka semua tewas dan John sengaja menyisakan Hugo yang terakhir. Melalui radio, John menyuruh Hugo segera naik ke atas jika ingin selamat karena terowongan itu akan diledakkan. Hugo sekarang tinggal sendirian. Dia mulai tersudutkan di sini. Lalu dari atap, John memanah Hugo hingga tertancap ke dinding. Nah mampus kau kan, geram kali awak lihat kau dari tadi betul. Lalu John memenuhi balas dendamnya. Dengan sangat beringas dia menyobek dada Hugo dan mencabut jantungnya hidup-hidup. Anjir, keluar jiwa psikopat awak. Mbak pula dilawannya ya kan wak. Akhirnya selesai sudah balas dendamnya dengan mafia itu. John kemudian terduduk di teras rumahnya dan merasakan kehampaan lagi setelah kehilangan keluarga tercintanya. Dan film pun selesai. Oke gimana, keren kan? Asli memang puas sekali nonton film yang endingnya kayak gini ya. Negara mafia kartel El Matadore tadi luar jiwa militer Rambo ya kan. Overall sih film ini bagus sekali ya. Bagus banget untuk kalian tonton langsung lah. Karena experience-nya beda waktu kita lihat John tadi balas dendam. Oke sekian dulu film Rambo Last Blood tahun 2019. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.